Soal yang pertama ada gambarkan dan sebutkan nama organ dan sistem Digastoria kelinci dan jelaskan fungsinya. Yang pertama kita gambar terlebih dahulu. Ini gambaran yang baru saya buat di soal pertama. Yang pertama ada rima oris, saluran masuknya makanan, ada esophagus, saluran menuju ventriculus, ada ventriculus sebagai tempat proses pencernaan, ada duodenum, usus halus yang berbentuk U, ada jejunum, lanjutan dari duodenum, ada ileum sebagai bagian terakhir yang bermuara di sekum, ada sekum atau usus halus, ada kolon, usus besar, ada rektum, tempat penyimpanan feses, yang terakhir ada anus, tempat pembuangan feses. Yang selanjutnya soal kedua, gambarkan bentuk dari permukaan rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Pertama dari rumen terlebih dahulu. Rumen. Kurang lebih gambaran rumen seperti ini, seperti handuk yang masih basah. Rumen berfungsi utama rumen adalah untuk tempat mencerna serat kasar dan zat pakan dengan bantuan mikrobia. Selanjutnya kita ke retikulum. Saya gambar terlebih dahulu retikulumnya. Retikulum. Kurang lebih retikulum seperti ini, ada kotak-kotak berbentuk kotak-kotak di bagiannya. Retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroorganisme hasil fermentasi retikulum. Selanjutnya ada omasum. Omasum.
kurang lebih omasum seperti ini gambarannya. Seperti ini. Omasum berfungsi sebagai pengatur arus ingsta ke abomasum dan menyaring partikel yang besar. Fungsi baru sampai di omasum. Selanjutnya kita ke abomasum. Abomasum. Kurang lebih seperti ini gambaran dari abomasum. Abomasum untuk mencegah abomasum berfungsi untuk mencegah protein dan mempersiapkan untuk mencerna oleh usus halus. Abomasum adalah ruang keempat dan terakhir dari lambung rumensia. Soal yang selanjutnya itu nomor 5, gambarkan dan sebutkan nama organ dari sistem aurogenitalia pada ternak unggas dan jelaskan fungsi pada masing-masing. Kita gambar terlebih dahulu. Ini saya lagi menggambar. Baiklah, ke soal yang pembahasan yang nomor 5 ini dimulai dari testis terlebih dahulu. Dimulai dari testis. Testis merupakan memproduksi sperma dan hormone testosteron. Selanjutnya ke aorta, memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya ke ureter, mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung ke kantung kemih. Selanjutnya ke epididymis, tempat menyimpan sperma. Selanjutnya ke deferens duct, tempat menyimpan sperma dikeluarkan melalui penis. Selanjutnya ada kidney, menyaring zat-zat yang tidak dipakai cauda vena cara, mengalirkan darah ke seluruh bagian bawah. Lalu ke kibaka, tempat membuang feses. Selanjutnya soal nomor 6, jelaskan nama 5 jenis tulang dari gambar dan bentuknya. 6.
Lah ini yang baru saya gambarkan. Yang pertama ada tulang humerus, ada tulang ulna, ada tulang phalanges, ada tulang metacarpus dan cripes. Selanjutnya soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan peristiwa koprografi dan mengapa dapat terjadi? Kelinci bersifat topografi yaitu memakan kembali feses yang dikeluarkan dan biasanya terjadi pada malam hari atau pada pagi hari. Topografi merupakan perilaku normal, sehat, dan sangat perlu dilakukan oleh kelinci untuk menjaga kesehatannya secara menyeluruh. Selanjutnya soal nomor 8, gambarkan sistem erogenitalia pada ternak betina. Kita gambar terlebih dahulu. Selanjutnya kurang lebih seperti ini gambaran untuk sistem erogenitalia pada ternak unggas ayam. Yang pertama dari ovarium. Ovarium terdiri dari kurang lebih seribuan folikel yang menempel pada permukaan ovarium dengan peralatan tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Selanjutnya ada oviduk, merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Ya, selanjutnya ada infundibulum. Infundibulum merupakan bagian paling kranial dan atau depan dari ovarium oviduk dengan panjang 7 cm. Selanjutnya ada magnum. Magnum merupakan bagian oviduk terpanjang, yaitu sekitar 30 cm. Magnum berfungsi sebagai dinding yang tebal dan berlipat. Selanjutnya ada ichthyosilmus, memiliki panjang sekitar 8 cm dengan diameter dengan diameter panjang 8 cm. Dengan bagian ini terjadi pembentukan kerabang telur yang merupakan lapisan kutikula. Selanjutnya yang terakhir ada vagina. Vagina merupakan bagian paling kaudal atau paling belakang dari oviduk. Vagina diakhiri dengan adanya bentukan kloaka di bagian akhir saluran reproduksi. Selanjutnya ada soal nomor 9, menurut letaknya bulu pada ternak aves dibagi dan jelaskan fungsinya. Ternak ini pada bagian bulu. Nomor 9 ini yang pertama ada plumae. Plumae sebagai alat terbang. Selanjutnya ada plumaliae sebagai isodator. Selanjutnya nomor 10,
Gambarkan sistem respiratoria pada ternak kelinci. Kita gambar terlebih dahulu. Baiklah, kita bahas nomor 10, soal terakhir. Yang pertama ada neres externus, tempat awal masuknya udara dan organ untuk mencium bau. Selanjutnya ada trakea sebagai saluran masuknya udara menuju bronkus dengan pulmo. Selanjutnya ada bronkus, bercabangan yang memastikan udara masuk ke dalam pulmo. Selanjutnya ada pulmo, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari darah. Baiklah, sampai di sini pembahasan saya tentang UTS, anatomi, dan fisiologi ternak. Saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih.